hukum itu kita harus percaya sebagai jalan yang beradab untuk menuntun bangsa Indonesia menuju kemajuan. Kemudian kerugian yang terjadi ditanggung oleh siapa? Saya mendengar seluruh Indonesia sudah diperkirakan 800 miliar ya gedung-gedung yang terbakar, kemudian di Jakarta itu 80 miliar. Itu kan dibayar dan nanti dibayar juga oleh uang rakyat. Jadi ya harus disadari, janganlah kita melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, brutal, ya. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Inside Story, dan kita di segmen ini pengen bertanya, pengen menggali lebih jauh tentang apa sebetulnya yang terjadi sepanjang aksi kemarin. Kenapa tiba-tiba muncul gerakan-gerakan yang anarkis yang tentu di luar keinginan dari para pengunjuk rasa yang memperjuangkan hak-hak dari masyarakat kecil. Saya di sini akan bertanya langsung kepada Bapak Sugeng Teguh yang sebagai Ketua IPW, Indonesia Policy Watch. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Teguh. Gimana kabar, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mas Lukman. Alhamdulillah. Pak, ini pengen tanya nih Pak, jadi kemarin itu kan aksinya itu yang awalnya perjuangan untuk memperjuangkan keinginan-keinginan rakyat, keadilan dan sebagainya, ternyata tiba-tiba di tanggal 28 itu, 25 sebenarnya aman, ketika 28 tiba-tiba mulai ke siang, ke sore, ke malam ada makin panas dan ada terjadi rusuh gitu. Nah, menurut Bapak ini apa yang terjadi Pak? Apakah ini ada penyusupan atau seperti apa sih Pak? Kok jadi kayaknya berbeda nih? Iya, itu menarik memang ya. Ketika aksi demo ya, masa aksi tanggal 25, 26 itu masa aksi berpusat di gedung DPR ya. Kemudian tuntutan masa aksi juga adalah mengenai penyelenggaraan pemerintahan ya yang korup ya. Kemudian mengenai undang-undang perampasan aset ya. Kemudian mengenai tunjangan DPR ya. Ya, gitu betul. Ya. Tunjangan DPR. Nah, ini belum seluruh Indonesia nih, masih DPR RI ini. Masih ya, Jakarta belum ya. masif seluruh Indonesia. DPR, oke, ya betul. Masih Jakarta ya, DPR ya. Akan tetapi ada satu momentum pada saat peristiwa Afan gugur dilindas oleh mobil rantis, ini berubah seketika ya, berubah seketika menjadi dua sasaran ya, satu DPR dan kedua kepolisian. Dua polisian, harus kita lihat dua simbol ini. Kepolisian, DPR dan polisi itu adalah simbol sipil ya. Kita harus melihat DPR sebagai penyelenggaraan pemerintahan sipil di bidang legislasi, dan polisi adalah aparatur sipil di bidang penjaga keamanan dan ketertiban sipil di dalam negeri. Ini kemudian terjadi satu serangan ya. Bahkan di tanggal 28 tersebut, 28 seterusnya, ada satu fenomena yang menarik. Ada dua titik kantor polisi yang diserang dan tidak berdaya. Yang menyerang sebetulnya satu adalah kantor Brimob, ya diserang terus-menerus dengan kembang api yang tak berkesudahan. Yang kemudian melakukan tindakan itu apa? Ojek online. Kalau dalam kerangka berpikir normal, kira-kira supir ojek online ini punya kemampuan nggak melakukan seperti itu? Menurut saya tidak ya. Ini tanda tanya, ternyata tidak ada perintah untuk melawan ya. Juga tempat gudang gegana di Keramat itu dijarah, juga tidak melawan. Mengapa polisi tidak melakukan perlawanan? Apa sebab? Polisi tahu ada yang menggerakkan. Polisi tahu ada yang menciptakan konflik ya. Artinya berarti ada dalangnya Pak ya? Polisi tahu ada dalangnya begitu Pak ya? Iya. Polisi tahu ada dalangnya, walaupun ada momentumnya, yaitu Afan meninggal. Kalaupun tidak ada momentum Afan meninggal, akan dicari momentum di mana polisi sebagai pelaku kekerasan
dan akan diamplifying ya. Jadi ciptakan konflik ya. Kemudian yang kedua, kembangkan dan masifkan konflik. Konflik dimasifkan dengan cara apa tadi? Diserang nih ya. Pada situasi itu polisi tidak melakukan tindakan mengatasi kerusuhan, tidak mengesankan tidak mampu. Ya, mengesankan tidak mampu. Padahal polisi punya kemampuan dan juga ada perangkat aturan yang legal yang bisa digunakan. Karena yang saya dapat informasi dari internal polisi, mereka tidak mau melukai atau menyerang masa aksi ojol, ya. Tidak mau melakukan penyerangan itu, ya. Karena polisi mengetahui kondisi ada di belakang masa aksi yang memiliki satu kekuatan, mampu menggerakkan dengan kemampuannya, keahliannya untuk menggerakkan satu gerakan yang besar dan masif, ya. Perhatikan masa aksi di DPR RI, mahasiswa dan buruh itu menarik diri karena juga buruh dan mahasiswa tahu ada satu penyusupan untuk melakukan tindakan tindakan yang lebih keras, kekacauan. Ini menarik diri. Nah, pada saat Afan itu meninggal, ya, respon yang dilakukan polisi kan ingin mencegah meluasnya kekecewaan, meluasnya kerusuhan, ya. Kekecewaan yang kemudian dieskalasi menjadi kerusuhan, ya, riot, ya. Itu polisi, Kapolri dan Kapolda Metro datang pada hari Jumat malam, malam Sabtu, ya, datang mengunjungi, kemudian minta maaf, ya, melakukan dialog personal, kemudian menegaskan akan ada proses hukum terhadap pelanggar. Dan pelanggar 7 Brimob langsung ditangkap. Tujuannya untuk meredakan protes dan juga masa aksi yang beringas. Apakah tercapai? Tidak tercapai, ya. Tidak tercapai. Mereka terus, ya, menyerang. Polisi tahu bahwa kalau ini ditindak keras, maka akan terjadi satu korban yang cukup besar dan bisa akan menjadi isu pelanggaran HAM. Nah, ini menjadi bahan bakar yang cukup untuk menggerakkan lebih besar lagi. Dan di daerah-daerah mulai digerakkan. Kenapa bisa serentak? Mulai digerakkan. Masa aksi digerakkan sedemikian rupa melakukan kerusuhan, ya. Seketika loh, dalam waktu 1 hari saja. Nah, ini. Jadi saya lihat ada tindakan ini. Dan di lapangan kemudian intel polisi maupun petugas polisi sudah menangkap tuh beberapa tempat. Di Kelapa II, 2 orang ditangkap yang diduga diidentifikasi sebagai anggota TNI walaupun dibantah, ya. Kemudian ada ditangkap juga anggota intelijen dari lembaga intelijen aparatur keamanan TNI, ya, BAIS, tapi juga dibantah. Ditangkap juga ada anggota lain, tetapi semua dibantah, yaitu prosedur tetap, ya, membantah itu prosedur tetap. Nah, oleh karena itu kita harus melihat momen ketika kerusuhan ini begitu cepat berhenti, ya, begitu cepat berhenti. Kenapa? Yaitu pada momen ketika Kapolri dan Panglima TNI melakukan press conference, ya, bahwa akan dilakukan tindakan tegas, ya. Press conference itu adalah tindak lanjut pertemuan Kapolri dengan Presiden bersama dengan Panglima TNI. Ada satu momen yang saya dapatkan informasi, ya, ada satu kata yang disampaikan oleh Presiden kepada Panglima TNI, ya. Ya, ada satu kata, ya, dalam pertemuan tersebut yang kemudian kata tersebut sangat sakti, ya. Kata-kata tersebut mendukunglah operasi pengamanan oleh polisi untuk melakukan tindakan tegas. Dalam waktu 1 hari setelah pernyataan itu langsung semua tindakan-tindakan 1-2 hari lah, ya, tindakan-tindakan kerusuhan berhenti. Dan ini adalah hari ketiga dari press conference atau pernyataan publik dari Kapolri didampingi oleh Panglima TNI, dan semuanya tenang. Artinya apa?
Ini teori membuat kebakaran, ya. Dia yang membakar, dia yang memadamkan. Baik, Pak. Saya akan bertanya, artinya bahwa Bapak melihat ada upaya membenturkan polisi dengan TNI atau seperti apa, Pak? Ada upaya pihak-pihak yang membenturkan itu? Bukan, membenturkan polisi dengan masa aksi yang adalah masyarakat. Supaya arahnya adalah supaya polisi kewalahan tidak mampu mengatasi, kemudian polisi melakukan tindakan pelanggaran HAM, ya, arahnya ke sana, sehingga kalau polisi melakukan pelanggaran HAM atau dalam keadaan tidak mampu, maka perlu ada tindakan lain pengamanan, contingency plan, ya, aparat pengamanan TNI yang masuk, ya, jadi bisa begitu, ya. Kayak semacam darurat militer begitu, Pak? Belum sampai lah, cukup dengan darurat sipil aja sudah kondisinya sudah beda itu, ya. Karena udah masif nih di mana-mana. Jadi seperti itu. Tapi gerakan cepat persetujuan Presiden kepada Polri untuk mengambil tindakan tegas itu cukup efektif, ya. Seperti itu. Pak, tapi kan kalau misalnya kita lihat dari yang sering terjadi lah, ini kebetulan, entah kebetulan dan tidak, saya juga kurang paham, ada beberapa yang itu benar atau tidak anggota intel dari non polisi, ya, itu benar atau tidak kan tidak tahu. Pak Wakil Panglima TNI kan membantah. Tapi kan memang biasanya, Pak, kan memang dalam aksi-aksi seperti itu kan intel TNI maupun polisi atau bahkan juga BIN kan memang ada, Pak. Iya, berkeliaran, ya, berkeliaran. Tapi ketika berkeliaran, mengapa tidak terjadi pencegahan terhadap masa aksi? Cuman berkeliaran saja. Artinya kalau itu kita dalam kerangka tanggung jawab negara menjaga keamanan, yaitu oleh pemerintah, kegagalan kan. Kalau kegagalan ini di tengah adanya semua satuan intelijen dari manapun turun, itu adalah tindakan penanggulangan atau pencegahan. Ini malah menjadi-jadi. Kalau ini malah menjadi-jadi, hanya satu korbannya untuk dinyatakan tidak mampu, polisi, ya. Polisi jadi kambing hitam dari kegagalan, ya. Harusnya kan seperti itu, ya. Nah, setelah ada mau ambil tindakan tegas, baru selesai. Dan yang di lapangan memang ada aparat-aparat yang diidentifikasi diduga sebagai TNI ditangkap, walaupun kemudian dibantah oleh TNI, ya. Kemudian polisi sekarang pun menyatakan membantah juga, ya. Apa artinya? Sudah ada kesepahaman bahwa terkait bisa diidentifikasinya kelompok-kelompok lain disepakati oleh atas kesepakatan petinggi-petinggi aparat keamanan, polisi dan TNI itu dinyatakan tidak ada, ya kan seperti itu. Tapi ingat, kesepakatan kalian apapun namanya menyatakan itu tidak ada, sudah ada korban masyarakat. Masyarakat hanya menjadi ajang pertarungan kalian. Ini harus diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu saya harapkan ya Komnas HAM membentuk satu penyelidikan, ya. Penyelidikan pelanggaran HAM gitu loh, ya. Tim pencari fakta, ya. Iya, tim pencari fakta pelanggaran HAM berat karena sudah banyak korbannya, ya, di beberapa tempat. Jadi seperti itu. Baik, Pak, tapi berarti kan intinya adalah sekarang itu kan tadi kalau ditarik garis apa itu loh namanya kan ini semua hanya rangkaian, ya, belum, masih membutuhkan investigasi. Iya, atau mungkin membutuhkan tim pencari fakta, ya. Tidak bisa disimpulkan karena harus disimpulkan untuk menjadi satu yang legitimate, untuk menjadi sesuatu yang sah, ya, itu harus dilakukan melalui proses yang sah oleh yang berwenang. Oleh karena itu kan saya mengusulkan kepada Komnas HAM untuk menetapkan dilakukannya satu dugaan penyelidikan pelanggaran HAM berat, ya, karena sudah cukup masif nih di mana-mana. Jadi periksa aja. Nah, untuk kepada nanti adik-adik kita mahasiswa maupun para masyarakat nanti yang
ada mungkin suatu saat akan menyampaikan tuntutan-tuntutan, aspirasi-aspirasi. Untuk menghindari hal-hal yang seperti ini, mereka tidak terseret dalam siapapun itulah yang bermain. Karena yang pasti kan ada tadi, yang pasti ada dalangnya lah kan gitu. Entah dalangnya itu perlu diselidiki lebih lanjut kan ya gitu. Apa Pak yang dari mereka biar tidak terjebak atau keseret dalam ini Pak, yang bisa dilakukan? Iya, jadi begini ya, kita harus mendudukkan Indonesia ini adalah negara hukum demokrasi ya. Jadi selalu harus rujukannya adalah konstitusi ya, hukum supaya tidak terjadi yang namanya chaos ya. Suasana chaos mengakibatkan bisa saja hukum itu tidak kemudian dikesampingkan. Kalau hukum sudah dikesampingkan yang ada kekuasaan ataupun kekerasan. Nah, kepada mahasiswa ya, tapi juga harus didengarkan oleh para elit ya. Mahasiswa kan juga sudah meminta demo secara damai, itu wah kupingnya kan budak ya. Kemudian mata hatinya ditutup ya. Seperti itu ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi pernyataan pendapat di muka umum kalau dilakukan secara damai jangan dianggap enteng, harus diperhatikan oleh para pengambil keputusan. Baru sekarang setelah bakar-bakaran para ini anggota dewan pada elit-elit pada minta maaf semuanya. Setelah rumahnya dijarah minta maaf ya. Kan tidak perlu kalau kepekaan kepekaan moral kita, hati nurani kita itu mendengar sebelumnya. Kemudian kepada masyarakat, hukum itu kita harus percaya sebagai jalan yang beradab untuk menuntun bangsa Indonesia menuju kemajuan. Kita harus mempercayai itu, karenanya diperlukan aparat-aparat hukum yang bersih ya, moralitas tinggi ya, itu yang kita harus percaya. Yang ketiga, kita tetap percayakan hukum sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa ya. Karena kalau tidak terjadi kekacauan seperti sekarang, pembakaran di mana-mana, yang dibakar ada fasilitas umum ya. Kalau sudah dibakar seperti itu, kemudian kerugian yang terjadi ditanggung oleh siapa? Ya. Kerugian yang terjadi kan ditanggung oleh juga pembiayaan oleh negara. Saya mendengar seluruh Indonesia sudah diperkirakan 800 miliar ya gedung-gedung yang terbakar, kemudian di Jakarta itu 80 miliar Jakarta saja. Itu kan dibayar dan nanti dibayar juga oleh uang rakyat ya. Dari uang rakyat juga ya. Sementara kan kondisi kita sekarang ini sulit, makanya warga dipajakin terus. Sri Mulyani ditugaskan oleh presiden cari duit. Pengusaha sudah pada lari tuh ya, pengusaha perkebunan sawit segala macam sudah lari. Nah, kemudian yang dilirik yang bisa potensi dapat duit rakyat, dipajakin rakyat, ya marah lagi lah. Ya, ini soal kebijakan-kebijakan yang apakah harus dievaluasi, apakah salah atau tidak. Berputar-putar begini ya. Jadi itu dibayar oleh kita dalam kondisi ketiadaan uang, ya harus disadari. Janganlah kita melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, brutal, ya. Karena ketika sudah disampaikan ada tindakan tegas, ya kita kan akhirnya harus nurut. Daripada kita kemudian melakukan tindakan anarkis lagi, bisa ditembak. Dan sah itu menembak ketika kondisinya memenuhi syarat-syarat di dalam kondisi keadaan darurat. Polisi bisa menggunakan Perkap nomor 1 tahun 2009 terkait penggunaan kekuatan dalam tugas kepolisian. Itu legal. Kalau Anda membakar gedung dan berpotensi menghilangkan nyawa orang, seperti di mana? Di Makassar, Anda bisa dilakukan penembakan melalui tahapan-tahapan. Makanya jangan ya. Begitu. Baik Pak Sugeng, Pak Teguh, terima kasih untuk waktunya malam hari ini, juga terima kasih untuk analisanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat kepada pemirsa untuk nanti siapapun yang akan menyampaikan aspirasi
tidak lagi terjebak dalam provokasi-provokasi atau gerakan-gerakan yang anarkis sehingga kita ujung-ujungnya rugi. Karena kalau ada kerusakan harus dibangun lagi, harus ini lagi, duit-duit kita juga, pajak kita juga yang akhirnya ke sana. Terima kasih Bapak untuk waktunya, dan pemirsa, dengan tadi adalah diskusi saya dengan Ketua IPW. Sampai ketemu lagi bersama saya di Inside Story episode berikutnya. Selamat malam.